Kira 14 bulan 5 Selasa Kliwon 2024 ya. Ini masih melanjutkan isyarah silsilah ya dengan simbol jeruk. Tadi kita sudah telusuri tentang pesawat Hercules ya yang akan membawa aku pulang. Ternyata di situ ada kisah Nabi Daud ya. Ada kisah Nabi Daud, ada kisah Joyoboyo dan Totok Kerot ya. Terus ada kisah dari Dewa Tecengkar juga ya. Terus ini isyarah yang kedua, yaitu kita ada di Masjid Kesari, yaitu Masjid Hasan Besari ya. Di sini sudah ada kata kunci Kasan atau Hasan Besari ya. Hasan ini menunjuk kepada isyarah kita, yaitu pintu Gapura Utara Boto Putih atau Hasan, putra dari Putri Syubanci Selir Brejaya 5 dan yang dibuang ke Palembang ya, Raden Patah ya. Ada kaitannya dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Ada kaitannya dengan cucu Nabi Hasan dan Husain. Ada kaitannya dengan Majajaran dan Majapahit yang hilang. Ada kaitannya dengan negeri Sabah. Ada kaitannya dengan Lemuria, Atlantis yang hilang. Ini nanti terkait dengan Gapura Utara, masih ke Gapura Utara ya. Simbol ini ada menara sekarang. Ada menara putih ya, Des? Menara masjid ya. Ini ada simbol menara masjid ya. Masjid ini kenapa aku mengarah kepada Raden Patah? Karena anune masjid, atapnya masjid itu terbuat dari tatal atau kayu yang patahan-patahan kayu ya. Atapnya masjid, gentengnya masjid itu dari tatal, gentengnya masjid, tatah ya. Ada kaitannya dengan palu, kayu, salib ya, Maryam, Yesus, Muria, Maria, Kudus ya, jenang. Jadi aslinya pancernya ada di sini tapi pecah ke arah Demak dan Kudus dan lain sebagainya ya. Ini ada dalam Ageng Muhammad Besarian, Hasan Besarian di situ. Nah, ada Hasan Besari, ada Katong Besari. Kita ke arah utara dulu, yaitu yang Hasan Besari ya. Nah, ini nanti isyarah kita yang Katong Besari ini ke arah Betara Katong atau ada kaitannya dengan Husain atau Kebu Kanigoro ya. Nah, ini isyarah istilah yang tadi sudah aku bilang di tempat pertama di makamnya Nabi Daud atau dengan simbol pesawat Hercules atau Hercules ya. Jadi aku mau masuk ke pintu pesawat, mau masuk ke pesawat itu memakai jeruk. Ternyata di dalam jeruk tersebut ada silsilahku ya, ada tulisan nama-namaku dan satu lembar kertas di situ yang bisa membuat aku masuk untuk naik ke pesawat Hercules yang akan membawa aku pulang ke Indonesia. Dalam mimpiku kan begitu. Nah, pesawat Hercules itu ternyata adalah simbol dari Nabi Daud ya. Jadi ini kalau Nabi Daud itu kalau raja itu siapa begitu nanti kayaknya atasnya Siliwangi ya. Ada kaitannya dengan Pajajaran atau Siliwangi. Lah, ini nanti kenapa kita ketuju ke masjid ini? Karena dulu pernah ya, aku ngomong dulu pernah waktu tahun berapa itu sudah lama ya. Itu ada kaitannya dengan silsilah, itu ada yang menelusuri tentang silsilah. Ini silsilah Sopo Tombok Jem. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan silsilah beliau Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu dan lain sebagainya ya. Jadi ini gambaran saja, ini silsilah saya gambaran aja, silsilah kami sebagai gambaran ya, gambaran aja untuk masuk ke dalam pesawat Hercules. Nah, itu sebenarnya nanti adalah silsilahnya beliau. Beliau itu siapa kita tidak tahu, yang menjadi hak waris atau pewaris ya negeri Sabah ya. Nah, terus ada simbol jeruk lah. Dulu Mas ini mengambil sebuah jeruk. Nah, terus aku dulu di tahun 2009 pernah ada yang menelusuri silsilah. Katanya itu silsilahku nih. Jadi itu bukan saya. Silsilahku itu ada di Masjid Acaga atau tiangnya Masjid Sunan Derajat ya. Sunan Derajat kan ada di Lamongan Tuban ya. Tuban ya, Dos. Yeah. Nah,
Itu isyarat yang pertama. Lah isyarat yang kedua tadi ada kaitannya dengan jeruk. Lah ini kita padukan. Ada pesawat Hercules, jeruk, dan gulungan kertas juga masjid. Dari manakah ini? Nah, kita terarah ke sini ya, karena dulu Mas Agus pernah ke sini itu mengambil jeruk satu jeruk nih. Nah, ini simbol jeruk. Dan di rumah kami itu memang ada tunggak jeruk, terkenal dengan tunggak jeruk. Tunggak jeruk apa dos? Ning omahe dhewe dos? Terengganu. Memang di bagian dapur itu ada tunggak jeruk Terengganu, ada kaitan dengan Malaysia ya. Trenggono ini nanti ya. Nah ini jeruk yang kamu ambil dulu ya dos. Iya nang kene. Nah ini Mas Agus dulu pernah ngambil jeruk di sini ya. Jadi kita akan padukan, yaitu silsilah yang disimpan di tiang ya. Ini intinya menelusuri silsilah yang hilang ya, yang tidak tertulis. Jadi ini beliau ini tidak tertulis di dalam silsilah sekarang ini. Jadi yang hilang atau aslinya pewaris tahta yang hilang. Tugas kita mengumpulkan ranting dan pohon kering ya, ini salah satunya mengumpulkan silsilah beliau ya. Beliau itu siapa kita tidak tahu ya. Tapi dalam isyarah dulu kan sudah disebut di tiang Masjid Sunan Derajat. Nah, terus sama ada kata jeruk yang tadi aku mimpi mau masuk ke pesawat Hercules membawa jeruk kecil lah. Ternyata yang membawa jeruk itu adalah Mas Agus dari masjid ini. Jadi kesimpulannya itu ada di masjid ini. Kita padukan kan. Masjid Sunan Derajat, terus ada jeruk, ya secara lengkapnya ada di sini. Karena kita ada kaitannya dengan Raden Patah, ya, kayu, tatal, Hasan Besari lah. Ini masjidnya kok ya Masjid Hasan Besari. Hasan itu kan yang kita telusuri selama ini, Hasan dan Husain. Cucu Nabi itu ada Hasan dan Husain ya. Nah, jadi ini silsilah dari beliau itu siapa, kita hanya mau mengunci saja ya. Di sini ya tempatnya ya. Nanti kalau sudah waktunya tiba, saatnya tiba, nanti untuk bukti bahwa beliau itu benar-benar pewaris tahta yang sah, ada kaitannya dengan Sang Ratu Adil, Satrio Piningit, Satrio Pinandita, Siniswan Wahyu. Nanti silsilah nanti akan didapat di sini. Nah, di mana kita akan cari ya. Nah, dan memang benar dulu di rumah kami itu memang ada tunggak jeruk Terengganu ya. Terus kemarin kita sudah bilang bahwa simbol jeruk itu adalah simbol dari Brawijaya dan Campa, ya toh. Oleh apa jeruk? Lah tuh dapat jeruk kuning. Sik jeruk, simpan sik jeruk. Ning endi memang olehmu? Oh no. Tunggak jeruk, ya apa? Simbol jeruk, dan jeruk itu adalah milik Gapura Selatan atau Brawijaya dan Campa. Dan kemudian untuk pisang itu adalah milik dari Gapura Utara, yaitu Brawijaya dan Putri Siubanci yang melahirkan Raden Hasan atau Pangeran Jimbun atau Raden Patah lah. Yang selatan ini melahirkanlah Husain ya. Jadi sakembaran itu nanti ada keturunan Ishak dan Ismail ya. Oke, terus kita menuju ke ini ya. Ini adalah rumah tua ya, rumah yang dalam ageng mana di sini nih kemang ya. Iya. Hasan Besari ya. Oh. Tadi sudah ada satu menara di sana. Menara itu baru terus. Enggak ya? Aku suwi iki. Menara putih gue mah dari dulu sana ya. Iya. Nah, ini ya, ini penampakan rumah joglo ya. Rumah joglo. Ini seperti rumah ning gone dhewe ya, terus etane dhewe ya. Iya. Nah, ini sudah lama banget ya. Jadi ini nggak ngerti berapa tahun. Dulu kita pernah ke sini dan ada seseorang yang duduk di dampar di situ ya, Des. Tapi kita belum tahu dulu kan misi dan visinya apa. Ternyata ke arah-arah sini. Hop, tengah sana sih, terus tengah situ dulu. Mbak Eli, barusan kita mendapatkan satu jeruk. Di mana tadi, Ndruk? Dapat jeruk, nanti jerukmu, Ndruk. Nah, satu tok iki ya, Ndruk. Jeruk kuning ya. Nah, di dalam isyaratku kan aku menggenggam sebuah jeruk, dan jeruk itu aku remet-remet, aku lubangi sedikit tuh, dalamnya banyak tulisan gitu loh. Terus sama satu gulungan kertas ya. Disuruh, nengkon ada orang enggak, Ndruk? Gak ada uang ya? Nyapo? Ada uang enggak, Ndruk? Kok nyapo? Disuruh maju. Terus ngelempar jeruk kuwi. Gak ngerti aku, ini mau mencari tiang yang mana ya? Oh alah, tiang yang mana disimpan silsilah ya. Puncano cak. Puncano ning cagak. Engko sik, maju sik. Terus maju terus. Kan kalau dalam isyaratku yang dulu itu ada orang dari Jakarta yang menyelusuri silsilah ya. Silsilahku hop.
hop hop hop. Benar ya, bilang ada di salah satu tiang Masjid Sunan Gunung Derajat. Nah, setelah kita padukan dengan isyarahku, isyarah Mas Agus dan Mbak Eli, kita tertuju kepada bukan di Masjid Sunan Gunung Derajat, tapi ada di Masjid Hasan Besari atau Tegasari ya. Tegasari ya. Di sana itu di depan pintu itu aku melihat seperti satu kerbau hitam terus di sana yang duduk jenggreng. Kerbau ya. Kerbau yang duduk jegegrek di sana kayak. Terus di sebelah kanan kiri itu, di sebelah kanan itu ada seperti kepala ular juga, pokoknya hewan-hewan itu. Ada domba, ada apa itu terus di situ terus. Nah, ya. Terus, Druk, kamu berada di tengah, Druk. Tengah sini, Druk. Tengah dampar iku, Druk. Kene. Sandalmu cepoten munggah kono lho dampar lho nggo ora apa-apa. Aja munggah kono, rada munggah ya. Terus ini nanti kita akan cari di mana tiangnya ya, karena di sini banyak tiang. Nah, terus jeruk ini Druk, tumpangno di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Gedruk lemah ping 3, Druk. Kok ndredeg aku ya. Gedruk lemah ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Leluhur tanah Jawa, leluhur dunia, leluhur Indonesia, leluhur Taiwan, semua kita sudah sampai pada apa yang diamanahkan leluhur alam dan Tuhan melalui bimbingan alam dan Tuhan. Kita akan cari tempat atau akan diberau tempat di mana silsilah untuk beliau Sang Ratu Adil Satrio Piningit Satrio Pinanda Sinisan Wahyu disimpan ya, silsilahnya disimpan dengan simbol jeruk, ada keturunan dari Brawijaya dan Campa, ada kaitannya dengan pintu Gapura Utara yaitu simbol botol merah, dan pintu Gapura Utara simbol botol merah atau Garuda botol putih atau Garuda putih ya, dan simbol botol merah itu simbol selatan, Gapura Selatan atau botol merah ya. Brawijaya Campa sama Brawijaya dan Putri Siu Banci. Di sini sudah ada simbol jeruk ya. Kita akan cari tahu, kita akan diberitahu, bukan cari tahu tapi diberitahu di mana letak silsilah yang ada. Itu sudah ditulis leluhur di zaman dahulu ya. Kita ini silsilah yang hilang ya. Jadi tidak tertulis, dan ini nanti akan menjadi bukti bahwa beliau itu benar-benar pewaris asli yang sah ya. Oke, meleluhur tanah Jawa, leluhur dunia, leluhur semua ya, melalui atas kuasa Tuhan, bimbingan alam dan leluhur, disaksikan banyak leluhur ini ya. Kita akan diberitahu di mana letak tiang tempat penyimpanan dari silsilah beliau sang pewaris calon yang duduk di singgasana nggih menika Sang Ratu Adil Satrio Pinandito Sinisan Wahyu, Imam Mahdi, Avatar ya, dan lain sebagainya. Ayo lemparkan, Druk. Ini akan mengarah kepada cagak atau tiang yang dituju. Wis pokoknya lemparan, saya mulai mau ngelempar ning di atas meja kono, lemparan kok jatuhnya kemana? Ikuti terus. Mana terus? Astagfirullahaladzim terus. Ya Allah ini ya. Ya, hop. Jadi, oke. Jeruk ada di sini. Itu berapa cagak terus? Settingan terus berapa tiang terus? Nah, ini mengarah ke tiang ini ya. Aku kok gemeter ya Allah, Gusti Allah. Jadi iki tiang keberapa itu terus? Hop. Iki di sini, hop, iki aku melihat sosok kepala bercahaya memakai sorban. Astagfirullahaladzim, di cagak iki ya, ini pantulan sinar, tapi di sini aku melihat, dijaga terus, kanan kiri dijaga terus. Coba saya sebelah sana. Nah, ini kanan dan kiri, ini ada penjaganya ya. Iki kayak wong keraton, yang satu ini seperti orang keraton. Astagfirullahaladzim. Terus ke bawah terus. Nah, ini jeruknya kelihatan. Nah, ini dijaga ya. Jadi sudut-sudut ini sudah ada penjaganya. Ini satu, iki satu iki ya. Ini satu ada di sini penjaga, yang kedua ada di sebelah sinar kai.
Nah, iki lah aku satu, bener. Nah, ya ya, bener Ndro. Ya betul. Jadi ini ada sudah dijaga dua. Coba kamu berjalan ke sana terus, enek sing jagane enggak? Jadi ini tiang ini sudah dijaga, sudah ada penjaganya yang iso melihat iki. Ya ini ya. Iki apa iki? Kok enek plenok putih ning kene? Iki apa, Ndro? Nah, iki, Ndro. Cahaya. Cahaya srengenge lho. Iya, tapi kok sak jeruk, Ndro? Iya sak Sak jeruk ini, Ndro. Iki lho. Dan ini aku melihat sosok gajah. Hop, hop. Nah, pegangan. Itu jeruk ya itu yang dipegang Mbak Eli itu seperti belakangnya itu seperti telali gajah, Ndro. Itu anak gajah bermain beneran gitu, Ndro. Bermain jeruk, Ndro. Astagfirullahaladzim. Jadi itu ada sosok gajah yang talinya itu memegang jeruk gitu, Dos. Iya. Iku apa permainan gajah, Dos? Iya. Oke. Hop. Terus di sana, di atas kayak cahaya itu, aku melihat sosok sing atas iku ya. Irungnya sing tua terus kayak kurcaci kayak apa terus. Jadi itu komplit terus ning ngono terus. Kayak semar juga terus itu terus. Astagfirullahaladzim. Yo. Jadi ini delok sing atas terus, delok sing atas kayak apa? Nah, silsilah beliau itu disimpan di cagak yang ini. Kita akan lakukan penguncian. Ada satu serpihan ning kono ambil terus. Bro, kita juga baru kesini ya. Nggak ngerti serpihan apa, ambil di situ, Bro. Apa, Bro? Astagfirullahaladzim. Bro, Omah rayap. itu kayak buku simbolnya, Bro. Bro, simbolnya kayak buku, Bro. Ya bener, Bro. Gitu. Itu seperti buku ditumpuk-tumpuk, Bro. Omah tawon. Jangkrik. Iki seperti buku ditumpuk-tumpuk, Ndro. Kamu ngambil kunci nih, Ndro. Oke. Omah tawon. Nyapa, Ndro? Ngerti to? Nyapa, Ndro? Kayak omah tawon. Sih iku kunci nih cuman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa pas kuncinya, Dos? Ndro, Dos. Ndro, Dos. Saya jelas, Dos. Sama aku. Apa, Ndro? Apa, Ndro? Jukun. Kayak kewan, Ndro. Omah tawon lho, Dre. Wah, Omah tawon. Dos. Iki kewan apa tuh, Dos? Iku kayak kewan, Dos. Lemah. Lemah, Dos. Heeh. Kok kayak ngono, Dos? Balik. Kok kayak kewan, Dos? Baliknya. Iki kepompong ngono. Kayak kepompong. Astagfirullahaladzim, simbol kepompong kertas, Dos. Kepompong kan kertas. Kepompong. Iya bener kertas. Hah? Iya bener kertas. Kertas. Heeh. Kepompong Piye? kertas arek. Kowe kok ngerti lek kertas? Kepompong ki apa jenenge iki? Kepompong kertas kaitannya karo lah kan simbolnya dari Brawijaya dan Campa. Kubu kepompong. Ngetokne sutra, kain sutra putih opong. Kain sutra. Jadi ini kunci sudah kita ambil kunci kepompong yang jelas dalam situ. Ya kita urung waktu nih untuk membuka. Tapi ini aku lihat ini tumpukan buku, Dos. Ini seperti tumpukan buku ya. Di dalam sana mungkin ada tumpukan buku ya. Buku silsilah ya. Yang nanti suatu saat, pada saat nanti waktunya sudah tiba, nanti akan bisa dipakai untuk bukti dan tidak akan bisa diambil oleh siapapun karena kunci sudah di tangan kita. Ya. Jadi kita sudah ambil serpihannya. Iku apa kerawak, Dos? Songo. Berarti nomor Bolong terus. papat. Iku nih. Di situ ketelu papat kok kene. Ya gak ngerti yang kono aneh kok ya rusak bolong. Hah? Iki 5 gitu. 6 7 8.
bolong gak dus iku? Sono. Sono. Jiru. Iku nih lho bolong. Cagak iku lho. Cagake buntet. Ora to. Lah sing kok awak-awak iku mau lho bolong gak? Ora mung kuwi nemplek. Nemplek. Lah ya wis kuwi kuncine lho, Dul. Ya Allah, la ilaha illallah. Delok. Coba tak delok ini. Wis, Druk. Wis itu, Druk. Jeruk kuwi disuruh untuk bawa pulang sama kuncine. Druk, Iya. kamu disuruh ke pojokan sana, Nduk. Di sana ada lemari, Druk. Ke pojokan sana, Druk. Pojok kan lu? Ada satu kertas di sana, kamu ambil, Nduk. Aku ora ngerti kertas apa, katanya ada satu kertas di situ. Nyelempit di situ, kamu ambil ya. Kertas apa aku gak ngerti. Loh, ono sarung, Dos. Sarungnya siapa kuwi? Sarung wong. Loh, sarung bareng nang kono. Gila wis. Satu kertas ambil. Gila. Hah? Gila. Astagfirullah, bendera. Suarane Al-Qur'an. Ya wis kuwi ambil. Ya Allah, iku gambarnya Semar. Iya. Semar tol. Iya Semar. Semar tol. Astagfirullah, ambil, Druk. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Aku juga ngerti lah ning kono ono kertas loh, Dos. Wes, keluar dari situ. Ojo dirubah bentuknya kuwi. Kita pelajari di luar. Satu lagi sih, An. Piro kuwi mau? Jeruk itu sama kertas. Telu yo. Wis telu. Sik, ning kono ono satu lagi. Kertasnya simpen. Ya Allah, la ilaha illallah. Umat siraku. Terus disuruh untuk ke pojok sana, Terus. Pojok endi? Pojok sana. Oke. Kono. Nah, ya bener. Ya wis kene, heeh. Kene. Ya. Ada satu apa ya kertas apa ning kono ambilen. Pokoknya sesuatu sing ning kono ambilen. Ya Allah Gusti, kejadian iki. Apa Dus? Oleh apa Dus? Anu sulak iki bentuk apa iki? Dus oleh apa? Apa iki? Dus, Totolane surat. iku Wacana. Dus apa iku Dus? Wacana no. Oh jelas, gue karo mlaku, gue ngisih. Itu adalah sosok yang duduk Dus, jangkrik. Apa-apaan iki leluhur, ya Allah merinding aku cambu. Dus, iki nganu Dus, segitiga juga. Iku sutra ya Dus. Apa iku Nduk? Loh, bener Nduk. Ono hubungane kambe kuwi. Makanya aku ngomong sutra. Iki kok kuning kabeh ya, Druk. Pak? Kok kuning kabeh, Nduk? Iki ben ngene. Ya Allah Gusti Allah, aku ora iso nerjemahane Kok tak Dus, apa delok Dus ini? aku mumet siraku Dus. Wes bener. Ya udah ngono. Ya Allah, la ilaha illallah. Itu sosok pemegang kunci. Ya Allah, la ilaha illallah, dasku mumet Dus. Sing kertasnya mau ndi? Kertasnya. Ah, ojo tarik yo. Terus delok kertas. Gabung tadi siji. Jadi kita dapatkan ini satu, itu simbol seperti semar ya. Semar ya Dus yo. Sing enek-enek aniku yo. Iya Semar. Semar ya. Heeh. Kita tadi juga tidak tahu kalau di situ ada kertas ya. Ini sudah kita ambil ya. Terus itu ada satu jeruk. Di sana ada simbol kepompong. Sama sing kuwi sakjane kuwi dari bahan apa terus kuwi Dus? Rapia. Rafia. Heeh. Rafia. Yo Rafia. Rafia ini ada kaitannya dengan tali ya. Tali ada kaitannya dengan benang merah Dus. Padha karo Sik. sutra barang kuwi ta, sutra kan dadi tali. Piye, Nduk? Koyok kepompong kan menghasilkan
apa Ulat sutra, ulat Oh, sutra. iya, ulat gitu. Ulat sutra kan Itu menghasilkan kayak sulur-sulur kan? benang. Kain. Menghasilkan benang terus didadekne kain ngono lho. Nek wong nang kono, Kresek. nek wong ora. Nek kertas Jadi di tanganku itu membawa satu kertas sama satu jeruk. Ini sudah diambil sama Mbak Eli ya. Satu kertas sama satu jeruk ditambahi lagi itu kepompong sama siji loro telu papat. Oh, kurang siji berarti. Gitu. Kurang siji, Nduk. Iki wis papat lho, Wis siji loro telu papat lho. Siji loro telu papat. Lah yo kan 5. Kurang siji. Ayo. Kurang siji. Terus kurang siji. Siji nang endi? Iku terus ning kene iki lho, terus. Hah? Sik. Nduk. Sik. Kurang siji. Iki ning tengah-tengah iki. Tengah terus cagak bendera. Suruh ngambil satu lagi tengah. Iki lho. Ndi? Cagak Apa iki? bendera iki. Ora iki watu. Waduh apa? Ayo kuwi tulisannya cagak bendera to kuwi mau. Iya. Bener. Dia watu nih. Delok. Lho kok yo nek watu ning kono watunya apa kuwi mau? Bu. Cuwilan lho. Hah? Cuwilan. Lho yo bongkor siji ning ngono wae. Iya to? Heeh. Sulap terus kok bercahaya bersinar. Sulap terus. Delok terus. Wes pas terus 3 terus. Delok. Cek. Cek. Letak cucukna. Cucuk kamera, Nduk. Ikan, Nduk. Sek. Ikan terus gemak, Dhuwur ka lho. iwak, ikan, gemak. Sek. Cucukna kamera nih. Gemak demak ya. Loh, lah kan tok elmu terus ngono tok balane pecah. Apa Nduk? Ora apa iki, Nduk? Kene kaya aku, Mang. Wis. Sek, aku ini jelas ini. Ini kepala macan atau kepala singa, Nduk? Kepala macan, simbol dari kepala macan atau singa? Balik Balik. Iki simbol tahu segi 4. Ketupat. Majapahit. Ketupat. Ka'bah. Ketupat. Terus Omongnya 5 kubah Ka'bah bener arek. sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat 5 pancer iku mau terus. Sudutnya 4 toh. Batu ki mau lho. Iya. Dhuwur ka lho, Pak. Sudutnya 4 jadi kepala macan. Jadi sudutnya 4 jadi kepala macan. Jadi ibarat meja itu sudut-sudut 4 sudut, 1 di tengah. Jadi kepala macan. Ya toh? Wes, benar. Pulang kita pelajari di rumah. Wes Loro. tiangnya sejumlah Telu. 4 5 6 7 8 9 kan. Keluar kae. ya, ini tiangnya sejumlah 9 ya. 9 ini adalah simbol dari pasukan dari Imam Mahdi ya. 9 kan. Sahabat Nabi ya. 9 itu. Iya. Sing kamu Gak songo. kayak mau nomor 6 karo nomor 4 kok kono. Iya. Oh, setelah ya arahnya ke situ dan kita sudah ambil ternyata ada kepompong, ada kertas, ada sulur-sulur sutra, rafia ya. Engko kita jelaskan atau kita pelajari di rumah, Dos. Kepalaku wis mumet, Dos. Anu jeruk, Apa? Kulit. daun jeruk, Godhong. anu iki lho gagang. Sing nek daune. Ambil lho. Sisilah eling-eling yo, hitung cagake yo. Iya. Iya. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya cagake bolong kok ya oleh kertas gambare Semar. Kepiye ngene iki ya nih.
Jam piro? Jam 3. Ndek. Kowe tak kongkon ning mburi makam kono ora ning makame gelem makam umum. Sik iki. Makam umum. Sik. Yuk, mburi ngambil satu titipan ning Samboja nggone Solo Kolo. Selambah kutangi. Di njebuk daun jeruk sak gagange ya. Nanti itu tanam di rumah. Koyo iso ditandur. Terus Sak nyiprik. Trisula. Tuh. Sak nyiprik kira kena Trisula. Iya. Lu, Yo. oke. Dapat simbol Trisula ya. 3 tangkai. Trisula. Ndelok ndi? 1 loro 3. Iya. Dapat simbol Trisula. Oke. Trisula 3. Ya padha karo Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Jadi video ini kita ambil setelah kita melakukan penelusuran di tempat yang pertama, yaitu tempat dengan simbol pesawat Hercules ya, karena dalam mimpiku kan aku mau naik pesawat Hercules, tapi di loket depan aku harus memperlihatkan identitasku, paspor dan tiket, kayaknya begitu ya. Lah di situ aku pegang jeruk sama satu kertas, kemudian jeruk tersebut ada cuil sedikit gitu, kok aku lihat ada tulisannya, kemudian di-plug ke komputer atau ditempelkan ke komputer, kok ternyata aku bisa masuk. Nah masukku harus masuk ke pesawat Hercules. Nah dulu kita pernah telusuri tentang Hercules ya, siapa Hercules, makam Hercules itu siapa, ada di video yang pertama, dan ternyata ada kaitannya dengan Nabi Daud ya, yang melawan raksasa siapa itu, Jalut ya. Nah itu ada kaitannya dengan itu ya. Nanti videonya tak upload. Terus apa kesimpulannya? Nah kesimpulannya ya, jadi itu silsilah beliau itu siapa, Lia X ya, Mr. X kita tidak tahu ya, yang tersimbol atau terisyarah di dalam jeruk, di mana simbol jeruk itu adalah simbol dari Brawijaya dan Permaisuri Campa sebagai pewaris sah ya. Kalau dulu kan runtuhnya Majapahit itu kan karena perebutan tahta di situ oleh putranya Brawijaya yang dari istri selir atau putri Siubanci, yaitu Raden Patah kan. Nah sekarang ini sudah waktunya untuk berpindah kepada hak waris asli atau pewaris yang sah dari Permaisuri Brawijaya dan Putri Campa, di mana pada saat dulu hilang ya dalam pelarian mungkin ya. Kalau kisah Karbala itu pemenggalan kepala cucu Nabi Husain ya, gitu kan, ada salah satu yang selamat ya. Terus kalau dalam kisahnya perang Bharatayuddha itu kan ada Parikesit ya, disitulah nanti keturunan beliau yang nanti akan menjadi waktunya untuk menduduki singgasana ya. Ini ada kaitan dengan Wahyu Gagah Emprit ya, dimana wahyu tersebut diperebutkan oleh dua sosok, yaitu Ki Ageng Pemanahan atau dalam kurung, kalau ini ya dari hasil ranting daun pohon kering kami ini adalah di Ki Ageng Pemanahan itu sama dengan Hasan atau Raden Patah ya, dari Gapura Utara atau simbol putih, putra dari selir Brawijaya 5 Putri Siubanci. Terus yang diperebutkan dengan salah satu saudara apa sahabat ya itu ya, kalau dalam cerita itu Ki Ageng Mangir ya, ada kisah Ki Ageng Mangir ya. Ki Ageng Mangir itu nanti sama dengan Ki Ageng Giring,
karena itu namanya itu berbeda-beda dari tempat satu ke tempat lain, tapi isinya itu sama intinya ya. Nah, Ki Ageng Giring ini nanti, Ki Ageng Mangir ini nanti ada kaitannya sama dengan juga Ki Ageng Pengging ya, sama dengan juga Prabu Boko ya, sama dengan juga nanti Minak Jinggo yang dipenggal-penggal kepalanya itu loh ya, sama dengan juga Husain atau cucu Nabi, dimana nanti kalau Ponorogo itu mengarah kepada Kebu Kanigoro atau Betara Katong. Jadi nanti akan ada keturunan sah dari Prabu Brawijaya V dan Putri Permaisuri Campa yang hilang atau yang dulu pada saat terjadi perang Bharatayuddha atau perang istilah perang yang lainnya ya, itu bisa kasus Karbala, bisa kisah Karbala kalau Islam ya, selamat, dan itu nanti akan menjadi yang menurunkan beliau ini nanti yang akan duduk sebagai Sang Ratu Adil Satrio Pinandito Satrio Piningit ya, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Avatar Imam Mahdi apa nah istilah-istilah itu ya. Siapa beliau ya wallahu alam, nanti tunggu aja ya, kita tidak tahu karena kita hanya bertugas untuk menyelusuri atau mengumpulkan daun ranting pohon kering tersebut ya, untuk kita susun menjadi satu kesatuan pohon yang utuh atau kisah sejarah yang sebenarnya yang utuh itu bagaimana, begitu nggih. Jadi intinya ini mengarah kepada silsilah beliau dengan simbol jeruk ya. Jeruk itu jeruk dan kertas ya, kalau dalam mimpiku kan jeruk, kertas, dan pesawat Hercules ya. Hercules itu mengarah kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini nanti ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapa kalau raja-raja, begitu ya, mengarah kepada Siliwangi ya, nanti putranya Siliwangi yang menikah dengan Brawijaya V, begitu nanti kesimpulannya ya. Nah, masih bingung mungkin ya, ya yang tahu ya hanya kami, karena di situ ada banyak simbol ya. Jadi jeruk itu dulu kita pernah telusuri, itu waktu aku video bawah itu menelusuri di sini loh makam dari Gajah Mada. Itu ternyata bukan makam, tapi itu adalah tempat menanam baju ya, baju kalau dalam kisah Brawijaya ya baju yang ditanggalkan, baju kebesaran. Kalau kisah Nabi Musa ya bajunya Nabi Musa dan Harun ya, kayak gitu ya. Rompi itulah apa namanya, Kotangan Tokusumo ya, itu di video belum tak kasih kesimpulan yang itu ya. Nah terus bahkan ini tadi aku bilang waktu penelusuran di makam Gajah Mada yang memang ada kaitannya dengan gajah ya, simbol dari gajah Ganesha, Gajah Mada. Nah terus tadi waktu di video awal itu kan aku lihat anak gajah bermain bola atau jeruk ya. Nah itu kesimpulannya adalah bahwa gajah, simbol-simbol gajah itu adalah keturunan dari jeruk, simbol jeruk atau Brawijaya dan Putri Permaisuri Campa, atau keturunan dari Husain cucu Nabi, begitu ya. Pengen loh. Iya, tapi kok sak jeruk, Nduk? Iya sak Sak jeruk. jeruk, Nduk. Iki loh. Dan ini aku melihat sosok gajah. Hup, hup. Nah, pegangan. Itu jeruk ya, itu yang dipegang Mbak Eli itu seperti belakangnya itu seperti telali gajah, Nduk. Itu anak gajah bermain bunderan gitu, Nduk. Bermain jeruk, Nduk. Astagfirullahaladzim. Jadi itu ada sosok gajah yang talinya itu memegang jeruk gitu, Dos. Iya. Iku apa permainan gajah, Dos? Iya. Oke. Hop. Terus di sana aku tambahkan ini video cuplikan saat aku menelusuri ini loh makam Gajah Mada, dan di situ aku tancapkan setangkai daun jeruk ya. Ya kita tidak tahu, orang itu di telinga disuruh bawa jeruk dan suruh nancapkan di situ, suruh bawa daun jeruk sama
bata merah itu. Jadi di situ tak tancapkan bata merah dan jeruk, daun jeruk. Ini Ya, disuruh selompet nih. menyelempitkan botol di situ sendiri. Mbak selompet Jajal nih. apa yang muter orang nangis. Mbak selompet nih. Ora, Terus selompet nih kono botol. karena ini manggone di antara dua kuburan iki lho, Dos. Iki botolnya di selompet nih kono. Iya, anu kayak patokan ngono lho. Oh, lah kan matok itu karepe. Aku ora ngerti kenapa kok simbol jeruk ada kaitannya dengan turengganu ya. Turengganu atau turengganu. Jeruk turengganu ya. Selama ini yang jupuk jeruk turengganu kan sinyo. Terus di rumah kita ada tunggak jeruk turengganu ya. Malaysia ya. Botolnya tincap nih kene to, Bang? Iya, kanan kiri ngono kae lho, kayak patokan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ambil ya. Jadi ini leluhur memberitahu di sini loh makamnya. Terus tadi kan tak suruh bawa daun jeruk 2 terus. Nah, itu kasih di depan botol-botol itu 2. Tancapkan di situ 1. Oke. Tancapkan yang kono 2. Sebelah lagi. Hah? Kita kene. Yo. Ya pokok mati. Terus Sebagai simbol dari gapura merah, atau kalau bendera itu merah atau boto abang, gapura selatan ya. Terus untuk Raden Patah sama Putri Siubanci itu dengan simbol pisang ya, boto putih atau gapura utara. Majapahit, Sabah, Lemuria yang hilang ya, Atlantis yang hilang, nanti ada kaitan dengan Pajajaran dan Majapahit yang hilang ya. Jadi ini kita mengarah kepada beliau keturunan dari Permaisuri, Campa dan Brawijaya V, nanti kepada keturunan di Husein atau Putra Katong ya. Terus ada kaitannya juga dengan Parikesit begitu ya. Jadi leluhur ini mau menunjukkan di sini loh, silsilahnya beliau ditulis. Jadi leluhur ini sudah mempersiapkan kayaknya ya, dahulu itu sudah dipersiapkan. Nanti suatu saat kelak akan ada yang menelusuri dan dibimbing mungkin ya. Kami kan sudah bilang bahwa kami ini hanya kepanjangan tangan aja ya untuk mencari ranting daun pohon kering, menelusuri kebenaran sejarah ya, sejarah sing bener sebenarnya ya, bagaimana dan di mana begitu loh. Nah, ini nanti akan menjadi bukti ya bahwa beliau nanti tidak akan terbantahkan. Silsilah asli di situ nanti ada tulisannya ya, mungkin begitu ya. Kalau menurut isarohnya leluhur itu nanti di dalam tiang tersebut mungkin disimpan suatu buku atau bagaimana ya, nanti kan alam, leluhur dan Tuhan yang akan membuktikan, yang menunjukkan atau di dalamnya nanti ada silsilah dari beliau. Kenapa kita mengarah kepada keturunan dari Brawijaya dan Permaisuri Campa? Karena ya balik lagi, karena ini kan perebutan Wahyu Gaga Amprit kemarin ya. Seharusnya yang memperoleh wahyu itu kan yang satu itu disuruh untuk topong gantung ya, Ki Ageng Pemanahan itu topong gantung di bunga sakura, kembang lampir, atau yang aku dalam isyaratku adalah bunga sakura ya. Nah, terus yang satu disuruh untuk Ki Ageng Giring, itu disuruh Ki Ageng Mangir itu disuruh untuk menanam sabut kelapa dan tumbuh menjadi buah kelapa. Setelah buah kelapanya sudah waktunya untuk diambil, ditaruh dulu kan ya, diperkirakan kan wahyunya ada di buah kelapa tersebut. Udah ditaruh dulu, ditinggal ke sawah, ternyata Ki Ageng Pemanahan atau sahabatnya ini datang sehabis topong gantung, lelah, capek, lalu langsung diminum. Akhirnya jatuhlah ke secara tidak sengaja jatuh ke Ki Ageng Pemanahan, atau dalam hal ini Raden Patah ya. Terus habis itu terjadi perjanjian kalau nanti beberapa keturunan
keturunanmu nanti ganti keturunanku, begitu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Sabdo Palo Nage Janji ya, 500 tahun kembali, juga ditandai dengan turunnya keris condong campur dan pusaka-pusaka yang lainnya ya. Itu simbol-simbol, videoku di bawah itu simbol-simbol dari pusaka-pusaka yang sudah kembali ke tanah Jawa. Itu pusaka-pusaka tua-tua, pusaka tanah Jawa ya, kembali kepada pancer ya, simbol aja ya itu ya, begitu. Jadi yang kita ambil itu pertama itu adalah jeruk ya Mbak Eli, ngambil jeruk itu adalah sudah jelas itu adalah simbol dari Brawijaya dan Permaisuri Campak atau simbol dari Gapura Selatan ya, Boto Abang. Kemudian yang kedua Mbak Eli itu mengambil seperti rumah tawon, dan akhirnya itu adalah kita sebut dengan kepompong. Kepompong itu adalah juga simbol dari Brawijaya dan Putri Campa. Di bawah sudah tak abadkan di sini makam Brawijaya dan Campa dengan simbol kepompong, kupu-kupu, sekolahan, makanya sekarang jadi Universitas Brawijaya, begitu ya. Nah terus setelah mengambil kepompong ya, jadi kemudian tak suruh lagi jalan ke pojokan itu mengambil kertas ya, ternyata kertasnya itu berbentuk seperti semar ya. Tambahkan lagi ya, kenapa itu kok semar. Nah, kemarin kita di video bawah sudah telusuri ada 2 makam ya, Punakawan ya, itu makamnya pengasuh dari Pandawa dan Kurawa ya, itu makam dari Bagong atau Semar dan Petro ya kan, 2 kan. Nah terus untuk Gapura yang utara atau Raden Patah ya, itu kan aku sudah bilang boto putih dengan simbol pisang, itu kan aku sudah bilang itu ada kaitan dengan Patrick ya. Jadi untuk Gapura Utara atau boto putih itu simbolnya Patrick atau Petromak, lampu penerang ya, atau Kurawa ya, itu Destra Rasta yang disimbolkan dengan nune buta ya, makanya butuh tongkat atau penerang ya, atau cahaya, kan gelap kan. Nah terus ini kok kita dapat Semar. Nah Semar kan, Semar sama dengan Bagong kan, jadi 2 makam, 1 Petruk, 1 Semar atau garis miring Bagong, itu adalah simbol dari Gapura Selatan atau Gapura Merah atau Boto Merah atau Boto Abang. Kalau bendera itu ya bendera yang merah, kalau yang utara kan yang putih, merah putih nanti kalau disusun. Nah simbol dari Gapura Selatan Majapahit, putra dari keturunan dari Brawijaya dan Permaisuri Campa, dengan sing mengasuh itu padha karo Semar. Sajane kan ini dua-duanya mengasuh dua-duanya, cuma kan ini simbolnya itu yang selatan itu Semar, yang utara itu Petro atau Patrick, begitu ya. Nah ini makanya kenapa kita disitu dapat simbol jeruk, kemudian semak Semar itu kan mengarah ke selatan atau Gapura Selatan, Majapahit, Pajajaran, Sabah, negeri Sabah ya, Atlantis atau Lemuria atau 12 suku Yahudi yang hilang ya. 2024 dino Kamis malam semua kita datang ke sini lagi. Ini adalah makam dari Tokrok dan Bilung atau simbol dari Bagong dan Petro. Memang gak apa-apa. Nggo uyah sodo. Nah itu ada kaitannya dengan ya Sabdo Palo Nage Janji. Semar samar ya, Semar samar, sing samar bakalane katon ya, sing samar bakalane ketoro ya, lamtoro, lamat-lamat ketoro ya, simbol dari lamtoro, lamat-lamat atau pelan-pelan akan kelihatan ya. Nah terus setelah itu tak suruh lagi ngambil
Kertas itu kan juga simbol dari perisai dan campak kan. Tadi aku sudah bilang sekolah, ada kaitan dengan sekolah kan. Pulpen, pen Rososari Mbit ya. Nanti ada kaitan dengan Pak Karno juga ya. Lah terus tak suruh lagi ngambil di pojokan sebelah kanan, ternyata mendapatkan serabut-serabut ya. Yang aku lihat itu seperti aku bilang itu sutra ya. Jadi itu seperti proses ya, dari kepompong menjadi sutra ya. Itu seperti yang dibilang Mbak Eli, itu kepompong akhirnya menjadi sutra dan bisa menjadi kain. Kain nanti untuk bendera, ada kaitannya dengan bendera merah putih ya, merah putih bendera dari Majapahit ya. Nah, terus setelah, dan aku lihat lagi itu seperti sosok bayi kecil ya, sosok anak kecil ya, dengan simbol kuning ya, kuning ya. Nah itu sutra atau ya kelahiran baru itu nanti ya, sang beliau itu ya, digambarkan beliau itu nanti kuning. Terus yang terakhir itu kita ambil batu ya. Nah, batunya bentuknya seperti segi empat ya, segi empat atau ketupat, itu ada kaitan dengan tahu juga kan. Itu simbol dari Majapahit, Ka'bah ya. Ka'bah yang asli kan di Mekah di Arab sana. Bohong aku sih kak, yang asli itu nggak ada di sana ya, yang asli ada di Pancer ya. Nanti kayaknya aku sudah ngupload ya di bawah ya, penelusuran kami tentang Ka'bah ya. Ya nanti tambah bingung nanti ya. Terus yang terakhir kita ambil daun jeruk, ranting jeruk ternyata membentuk trisula itu ya. Jadi kesimpulannya itu di situ, di Cagak atau di tiangnya masjid Tegal Sari yang tadi sudah diberitahu sama Lur di sini loh, lewat jeruk yang dilempar tadi. Jadi simbol dari jeruk semua ya. Jadi Gapura Selatan sudah waktunya untuk duduk di singgah sana, tunggu saja nanti beliau siapa ya. Sudah aku bilang memang di rumah kami itu memang di belakang, di bagian dapur itu ada tunggak jeruk. Dulu katanya orang-orang sudah pada tahu kalau di rumah kami itu ada tunggak jeruk Turengganu. Nah terus dibeli sama sebagian itu kan, tanah kami itu dibeli tetangga belakang. Ternyata sampai sekarang itu kamarnya yang ada tunggak jeruknya itu nggak berani niduri, katanya ada sesuatu sing ya takut lah, intinya begitu ya. Tapi kalau dulu aku yang tidur di situ yang nggak ada apa-apa. Terus rumah kami itu memang kalau ya sampai sekarang orang-orang itu masih ada yang sering melihat dulu ya, itu banyak orang yang itu loh meluku atau membajak sawah itu lewat rumah kami ya. Padahal rumah sudah dirumahi kami, tapi banyak yang lewat situ itu loh. Itu maksudnya goib ya, secara nyata ya nggak ada, tapi banyak orang yang melihat begitu dulu. Jadi membawa bajak sawah ke belakang rumah kami. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan ya tadi kan ada kaitan dengan Nabi Daud. Itu Daud, kalau bahasanya Jawa Daud ya. Daud itu proses untuk menanam padi atau menggarap sawah ya. Nabi Daud, terus Sulaiman itu Sulaman. Jadi setelah di Daud atau proses tanah itu diolah, kemudian disulam dengan apa? Padi. Nanti itu ya. Nah terus ini ada kaitannya dengan kisah hilangnya, pernah dengar kisah itu hilangnya pembajak sawah dan kerbaunya ya, mungkin ada di situ ya. Nanti suatu saat akan kejawab semuanya ya. Itu ya, jadi kesimpulannya itu adalah di manakah letak disimpan silsilah yang untuk silsilah dari beliau, Sang Satrio Pingit, Satrio Pinandito Sinisyan Wahyu, Sang Ratu Adil, Sang Avatar dan lain sebagainya.
silsilah yang asli di mana itu nanti akan menjadi bukti sah bahwa ini loh beliau inilah yang tidak bisa terbantahkan. Di situ ada silsilah-silsilah yang sudah ditulis mungkin oleh leluhur di masa lalu ya. Nanti tunggu aja waktunya ya, begitu.